Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ganes Menista tentang pendidikan jiwa? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai dimanapun berada sahabat aku. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Ganes Menista tentang pendidikan jiwa di General Reading ya. Di General Reading, pengajar secara acak, energi tarik secara acak, dimana kalian berada dan menonton video ini. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah menonton video ini. Buat sahabat aku yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat aku yang menemukan masalah, segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Orang-orang ini akan datang padamu ya. Orang-orang ini yang akan mengejar kamu di tahun 2024 ya. Inilah orang-orang yang akan mengejar kamu di tahun 2024. Akan datang mengejar kamu. Fokus ya. Ada yang gak mungkin. Ada yang lagi mencari ada yang lagi mencari jati diri. Ada yang memang hidup ini merasa tidak pasti. Jodoh sulit, banyak masalah, banyak problem, mungkin kesehatan terganggu. Bicara tentang kita, bukan dia. Tahun 2024 ya, 2024. Tahun yang penuh tantangan buat siapapun. Baik secara ekonomi, secara sosial, apapun itu. Kepastian tentang sebuah kesuksesan, tentang sebuah keinginan yang mungkin agak sulit dikejar. Ini kita rasakan semuanya, tidak hanya di pembacaan kartu, tapi memang di dalam kenyataan seperti itu ya. Harus penuh dengan perjuangan, harus dengan penuh usaha, termasuk ya pekerjaan, finansial, kehidupan ekonomi, kehidupan asmara, apapun itu. Tapi yang pasti tetapkan keinginan, tentang sebuah keinginan yang harus kita terapkan dalam hati kita, dan kemudian kita patri untuk sebagai sebuah keinginan yang harus, tetapi kita tetap dalam koridor mengusahakan, berusaha ya. Itu yang harus menjadi pedoman kita, bahwa segala sesuatu itu dikejar ya, bukan akan datang sendiri ya. Tapi untuk kali ini judulnya adalah inilah orang-orang yang akan mengejar kamu di tahun 2024. Buat kamu yang lagi dalam keadaan seperti ini, menunggu, mencari, tidak pasti ya kan, tentang keinginan-keinginan, ini akan terlihat di sini. Yang pasti jangan pernah tanamkan ragu, diawalin dari mulai saat ini. Harusnya udah kali kemarin ya, tapi nggak ada salahnya terlambat juga. Yang pasti kita akan melakukan yang terbaik untuk kedepannya ya kan. Jangan ragu, awalilah keinginan itu dari sekarang ya. Jangan bersedih ya, semua pasti ada jalannya. Kita awali dari diri kita sendiri, tebaran kartunya. Memotivasi diri sendiri dulu. Yang menunggu ya, menunggu seseorang, menunggu seorang kekasih, atau kedatangan seorang kekasih yang akan mencintai kamu ya, yang akan menyukai kamu, akan mengejar kamu. Mungkin setelah kalian merasa patah hati, merasa kecewa, kemudian kamu tidak ada keinginan lagi ya, seperti nggak ada keinginan lagi untuk membuka hati, atau karena kamu disakiti terus kemudian kamu menutup hati. Jangan ya. Di sini di tahun 2024 ini marilah kita mulai untuk menjadi lebih baik, dan lebih hati-hati. Yang pastinya itu ya, yang kemarin-kemarin jadikan sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran agar tidak terjatuh di lubang yang sama.
tentang perasaan kebahagiaan yang kamu inginkan di sini. Kita akan mulai. Ada orang-orang ini yang akan mengejar kamu di tahun 2024. Dan disinilah kamu cobalah untuk lebih hati-hati ya. Nanti seandainya kamu ada lawan jenis atau siapapun yang datang ke kamu, ya jangan segera mengambil sebuah keputusan. Tapi dari cerita ini kehidupan kamu di masa lalu, di mana di tahun 2023 kamu banyak problem ya, di sini tidak ada kepastian ya, sampai saat ini, sampai saat di reading ini ada patah hati, ada keraguan-keraguan ya, ada sebuah ketidakpastian dalam hidup kamu yang membuat kamu tuh begitu sedih ya, atau kamu menginginkan sesuatu kebahagiaan, lakukanlah dimulai dari sekarang ya. Ada orang-orang yang akan mengejar kamu di tahun 2024. Amin, semoga mereka itu sosok yang memang kamu tunggu ya. Ternyata orang yang akan datang mengejar kamu ini adalah orang yang pernah kamu kenal, orang yang ada di sekitar kamu, orang yang notabene pernah mengenal kamu dan kamu juga sudah dekat sama dia, seperti itu ya. Yang kemarin-kemarin itu tidak pernah mempunyai kepastian dalam menjalin hubungan, karena dia mungkin ya sama hal ya, ada sesuatu alasan, karena segala sesuatu itu kalau tidak itu ada alasannya, kalau iya itu ada alasannya. Dan di sini yang akan datang padamu pertama-tama terlihatnya adalah orang masa lalu yang pernah kamu kenal, yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Sini. Ya. Yang dulu mungkin menurut kamu sudah membuat patah hati, sudah membuat hubungan ini tidak pasti mau dibawa kemana, nggak ngerti waktu itu. Tapi dia akan datang kembali menemui kamu dan menjalin hubungan kembali dengan kamu. Ya, semua kedatangannya ini sudah dia pikirkan, karena dia memang sudah mempunyai sebuah keinginan dan pertimbangan untuk bisa bersama kamu kembali ya. Di sini terlihatnya seperti itu, dan memang ini sepertinya hubungan kalian ini hubungan hubungan putus nyambung ya. Kita lihat lagi dulu ya. Dia akan mengawali tindakan ini, jadi akan memulai lagi dengan hal yang baru, dengan suasana baru, seperti itu. Sorry ya, aku agak batuk. Seperti itu ya, ingin berkomitmen kembali bersama kamu. Ini orang yang akan datang pada kamu ya. Ternyata orang dekat yang pernah datang, yang pernah ada di kehidupan kamu sebelumnya, yang pernah ada di kehidupan kamu sebelumnya. Inilah yang akan datang ke kamu untuk mengawali kembali, mulai kembali hubungan ya. Kemarin itu ada kebimbangan yang membuat hubungan kalian tidak pasti, yang membuat kalian harus terpisah, yang membuat kamu patah hati. Sebetulnya tidak kamu saja, ternyata di sini yang patah hati juga dia sebetulnya patah hati, karena dia tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi sebuah keinginan kamu untuk menjadi sepasang seperti yang kamu mau, ya kan? Di situ. Jadi ini akan datang kembali menemui kamu di tahun 2024 ini. Dia berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, untuk tidak mengulangi kesalahan yang kemarin. Semoga ya enggak. Dia banyak harapan sekarang. Kedatangan ini membawa harapan untuk dia ke kamu ya. Dia berharap hubungan ini menjadi lebih baik. Jangan sampai terulang seperti kemarin. Ini sepertinya kamu juga masih mencintai dia juga masih mencintai kamu, dan masih mempunyai harapan untuk bisa bersama kamu kembali, tapi dalam keadaan yang lebih baik. Gitu. Ya. Ini yang ada di dalam pikiran dia adalah berharap hubungan ini bisa kembali terhubung dan bisa menjadi sepasang kekasih berkomitmen melanjutkan komitmen di masa
masa lalu. Semoga ya. Hubungan putus nyambung, sepertinya begitu. Yang terlihatnya seperti itu. Kamu masih mencintai dia, dia masih mencintai. Artinya kalau untuk turun itu artinya kalian itu memang saling ya, masih saling sayang gitu. Cuman keadaan memisahkan kalian. Mungkin dia yang belum siap, atau mungkin keadaan yang belum bisa mempersatukan kalian ya. Dia belum siap, sedang kamu sudah meminta untuk mewujudkan sebuah komitmen menjadi sebuah pernikahan atau kepastian gitu. Dia selama ini belum bisa memberikan kepastian apa-apa sama kamu karena ada alasan, masih bimbang, masih ragu. Tapi sekarang ini yang akan datang padamu ya, orang yang pernah kamu kenal, orang yang pernah dekat dengan kamu ya, dan orang yang pernah menjalin komitmen sama kamu. Artinya yang terputus akan terhubung, yang terpisah akan tersambung, seperti itu. Dia berharap di hubungan ini tidak ada salah paham lagi, tidak ada pertengkaran lagi. Itu harapan dia. Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kesalahpahaman atau perbedaan yang mencolok, seperti itu. Berapa orang deh yang datang? Ternyata cuma satu orang ya. Dan memperjuangkan hubungan ini, dia akan memperjuangkan hubungan ini. Kita lihat satu lagi kartu. Ini hubungan saling mencintai, kamu masih ada perasaan ke dia dan dia masih punya perasaan ke kamu. Jadi di sini tebaran kartu ini terasa, koneksi kalian tuh terasa banget gitu loh, bahwa kamu masih ada feel buat dia. Walaupun kamu pas menonton ini mungkin akan ada yang lain datang, ternyata di dalam energi kamu itu justru yang tercurah di sini adalah orang ini, orang yang pernah ada pada kamu, dan orang ini masih cinta sama kamu seperti halnya kamu masih berharap sama dia gitu. Jadi dia juga masih berharap sama kamu. Makanya saya lihat kok yang timbul kok justru ini, orang yang pernah kamu kenal, orang yang pernah terhubung dengan kamu, ya kan. Gunes berharap yang datang itu adalah orang atau yang akan mengejar kamu itu adalah orang yang baru, tetapi bukan orang baru, ternyata orang lama. Ini adalah hasil dari tebaran kartu, ini adalah dari tarikan energi kamu. Jadi kamu boleh jujur boleh tidak, kamu masih memikirkan orang ini, seperti itu. Orang yang pernah membuat kamu patah hati, tapi kamu masih berharap sama dia karena memang ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin kamu pernah berangan-angan atau kalian berdua pernah membicarakan tentang sebuah komitmen untuk menuju ke suatu tujuan dari komitmen itu ya, dan semua nanti akan berjalan dengan sukses ya. Tapi memang orang ini ada yang pergi juga karena ada pasangan lainnya, dia itu mempunyai cinta, berbagi dengan cinta yang lain, tetapi tidak mendapatkan apa yang seperti didapatkan dengan kamu gitu. Dan dia berharap sekarang akan datang kembali pada kamu ini untuk bisa menjalin hubungan baru lagi, kemudian menyambung yang pernah putus, kemudian berharap semua menjadi lebih baik. Nah, ini yang gue sarankan. Kalau kamu mencintai dia atau masih ada feel sama kamu ya, kamu masih punya feel buat dia gitu, kamu boleh terima. Tetapi kalau kamu tidak dan kamu memang sudah patah hati, kamu berharap yang lain, tapi kali ini tidak. Ini jadi energi kamu itu yang tercurah tuh seperti ini. Kamu masih memikirkan orang masa ini, orang yang pernah terputus dengan kamu ini, dan kamu masih ada perasaan mengganjal sehingga terkirim energi di sini bahwa kamu masih menginginkan dia atau masih penasaran dengan dia karena ada sesuatu masalah yang belum selesai. Artinya seperti itu. Kenapa Anda bukan orang baru? Ini adalah dapat tarikan energi dari kamu ya. Kamu masih memikirkan orang yang sebetulnya masih ada di hati kamu, tetapi kamu merasa pernah dikecewakan gitu. Jadi sekarang tercurah di sini. Dan orang ini yang akan datang karena mempunyai koneksi yang sama, dia juga masih memikirkan kamu, seperti itu ya. Jadi nanti kalau intinya kamu nggak mau terima lagi ya nggak apa-apa,
Tapi inilah kenyataan bahwa orang yang sudah meninggalkan kamu atau sudah putus dengan kamu itu masih mencintai kamu, masih berharap dengan kamu dan ingin kembali sama kamu, seperti itu ya. Di tahun 2024 ya. Di sini terlihat ada energi Leo, ada energi Aries, juga ada energi Capricorn ya, juga ada energi Capricorn kuat sekali ya, ada energi Capricorn, kemudian ada energi Virgo, dan ada energi Libra. Juga tersirat di sini ada energi Taurus ya. Ya. Jadi kalau kalian berbicara tentang energi, inilah energi yang tercurah dan tempat di tebaran kartu ini ya. Dan buat sahabat aku, semua keputusan ada di tangan kamu ya, karena ini adalah kamu yang menjalani, kamu yang akan merasakan, dan kamu akan memupuknya ya. Jadi kalau kamu saya ya terima, kalau enggak ya sudah, tinggalkan saja ya, paling tidak bisa baik-baik. Ternyata seperti yang kamu pikirkan, dia juga masih memikirkan kamu ya, seperti itu. Walaupun ini orang pernah membuat kamu patah hati. Sekarang gue akan hafal pesan untuk kamu. Tetap jangan pernah lupa untuk melibatkan Allah atau Tuhan sang pemilik alam semesta dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu. Jangan gunakan intuisi hati kamu, dan jangan sampai salah-salah melangkah, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama ya. Tetap berpositif thinking terhadap siapapun, suudon jangan ya, tetapi waspada harus. Tetap bersyukur, bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan apapun itu, dan hanya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah taala, dan jangan pernah mencintai apapun yang ada di dunia ini karena pengertian kamu sendiri. Semuanya akan berakibat fatal kalau kita salah ya. Seperti itu. Tetap mencintai apapun karena Allah, karena Tuhan. Kita akan buka satu persatu pesan untuk kamu yang menonton video ini, sahabat aku. Curiga, suudon jangan, waspada boleh ya. Buang rasa overthinking, negative thinking pada siapapun, termasuk dalam hubungan. Yang penting positive thinking ya. Kenapa? Karena masih ada seorang positive thinking, orang baik itu selalu dipermainkan. Karena orang baik tidak pernah menaruh dendam, tidak pernah menaruh curiga, tidak pernah menaruh atau memikirkan hal-hal yang buruk. Walaupun sebetulnya orang yang lain bersikap buruk, tapi kita akan selalu positive thinking. Maka gue katakan ya, gue selalu pesan suudon jangan, waspada harus. Tentang materi, tentang finansial ya, di hubungan ini yang membuat kalian putus itu diantaranya, atau karena dia tidak bisa mewujudkan komitmen menjadi sebuah kenyataan pernikahan atau apapun itu, keseriusan atau kepastian, karena dia juga kesulitan finansial. Dia nggak jujur tentang rasa sayangnya padamu. Mungkin orang ini terlalu menutupin ya, cinta tapi bilang nggak cinta, karena dia ada rasa sesuatu bimbang yang membuat dia itu belum bisa meyakinkan ke dirinya sendiri dan ke kamu untuk mencapai sebuah kesepakatan hubungan, karena dia masih belum mau jujur karena masih dalam keadaan kebimbangan. Minimal ya pasti alasannya ada gitu ya, kamu harus percaya ya. Pesan yang terakhir, jangan meragukan cintanya. Amin. Semoga orang yang datang ini di tahun 2024 ini benar-benar orang yang betul-betul sudah, kalau dia adalah mantan atau dia itu sudah terhubung dengan kamu, atau mantan ya, ini kita lihat mantan aja, atau yang kalian pernah jeda gitu ya, hubungan yang pernah jeda karena sesuatu. Kemudian orang ini benar-benar bisa mengasihi kamu, mencintai kamu, dan ini seperti orang yang kamu inginkan, dan benar-benar bisa mencapai sebuah tujuan ya. Kalau kamu ingin menikah ya benar-benar dia akan menjadikan sebuah kenyataan pernikahan, karena di sini terlihatnya dia ingin serius sama kamu dan ingin merubah segala sesuatu yang buruk kemarin menjadi lebih baik, dan tidak lagi ada pertengkaran kesalahpahaman yang dia inginkan, dan seperti tentunya yang kamu inginkan. Inilah orang-orang yang akan datang mengejar kamu di tahun ini ya.
ternyata mantanmu atau orang yang pernah kamu kenal. Oke, sahabat Godes, tetap optimis, tetap berjalan di kebenaran, tetap jangan melampaui batasan dalam menjalin sebuah hubungan, tetap berada di rel kebenaran, tetap jadilah orang baik karena orang baik itu disayang Allah ya, tetap jadi orang sabar karena orang sabar itu dekat sama Allah ya, dan tetap serahkan hidupmu, matimu, rezekimu, jodohmu hanya di tangan Allah. Jadi cintailah dia karena Allah, atau apapun yang ada di dunia ini karena Allah, agar kita menjadi lebih ikhlas, jadi umat yang ikhlas seperti itu ya. Oke, ada kesalahan dalam milik Yunus Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna karena Allah yang memiliki segala-gala kuasanya membolak-balikan hati manusia. Ada kesalahan adalah total milik Gondes, kebenaran milik Allah semata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.